semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Omi Salon sama Kak Omi di sini. Hari ini Kak Omi buat video, tapi bukan tutorial lagi, melainkan sharing-sharing ya teman-teman. Kemarin kan Kak Omi udah janjiin bakalan buat video gimana sih Kak caranya merintis usaha salon itu. Tapi kali ini Kak Omi mau tekankan bahwasannya ini menurut pengalaman Kak Omi. Jadi setiap orang itu kan punya pengalaman yang berbeda-beda. Mudah-mudahan dari sharing Kak Omi ini bisa jadi masukan untuk teman-teman. Jadi pertama-tama itu teman-teman, Kak Omi dulu sebelum Kak Omi punya usaha salon ini, yang Kak Omi persiapkan itu awalnya itu adalah supaya meningkatkan usaha Kak Omi ini tetap berjalan dengan baik, yaitu Kak Omi persiapkan itu adalah skill. Kak Omi harus persiapkan skill Kak Omi dulu. Kak Omi terus belajar. Meskipun dulu kan masih budgetnya terbatas, jadi Kak Omi manfaatkan waktu untuk belajar dulu dari YouTube, secara otodidak belajar, karena guru yang paling baik itu adalah pengalaman teman-teman. Jadi Kak Omi belajar teorinya dulu, semakin Kak Omi dalamin, jadi Kak Omi persiapkan skill Kak Omi dulu untuk mempersiapkan rasa percaya diri Kak Omi terhadap customer yang begitu banyak macam jenis karakternya. Jadi kalau kita udah siap dari segi skill, kita akan lebih santai, dan di saat kita santai menyambut customer, maka pelanggan kita atau customer kita juga akan merasa nyaman berada di salon kita teman-teman. Itu tips nomor 1. Nomor 2 itu, kalau menurut Kak Omi yang udah Kak Omi kerjakan setelah dari skill itu adalah yang kedua, jujur. Sebagai pelaku usaha itu kita harus jujur. Jujur itu misalnya dalam bentuk apa sih Kak Omi? Maksudnya kok jujur? Jujur itu misalnya seperti ini. Dari produk kita harus pikirkan bahwasannya ada juga pernah kejadian beberapa Kak Omi lihat mereka beli produk dengan brand tertentu, brand bagus, tapi setelah habis kan tuh tempatnya ada, tapnya ada, habis itu mereka beli refill dari produk yang lain yang menyerupai dan mereka isi ulang. Dan Kak Omi nggak pernah lakukan itu teman-teman. Kak Omi nggak pernah, meskipun Kak Omi salonnya menengah ke bawah, tapi Kak Omi selalu kasih kualitas yang terbaik. Dan satu lagi, itu makanya Kak Omi bilang jujur di situ, dan itu banyak macamnya dari segi produk dan lain-lain lah. Pokoknya kita harus jujur karena sekarang ini pelanggan itu, customer itu sekarang udah cerdas. Mereka bisa searching di Google, mereka pasti tahu, memastikannya sangat gampang teman-teman. Jadi sebagai pelaku usaha itu kita harus jujur. Yang pertama itu skill, yang kedua itu adalah jujur, yang ketiga itulah attitude. Kita sebagai pelaku usaha juga harus punya attitude yang baik, karena pada dasarnya orang yang ke salon itu teman-teman adalah orang-orang yang mungkin capek, yang butuh relax, yang stres, yang butuh relax. Karena ke salon itu kan butuh tempatnya untuk relaksasi, menenangkan gitu kan. Jadi kita harus punya attitude yang baik. Jadi sebagai contohnya kayak Kak Omi, meskipun Kak Omi punya pegawai, Kak Omi pasti pantau terus mereka, dan Kak Omi pasti terus ada di salon itu mendampingin pegawai Kak Omi untuk menyambut customer, karena itu sangat penting teman-teman. Karena pelanggan juga butuh kenyamanan. Di saat kita ada di tempat, mereka akan lebih nyaman dan merasa percaya untuk mereka datang lagi gitu teman-teman. Pertama skill, yang kedua jujur, yang ketiga attitude. Yang keempat itu kalau Kak Omi biasanya produk. Meskipun Kak Omi salonnya menengah ke bawah, tapi Kak Omi selalu utamakan produk yang baik, kalau istilah Kak Omi itu biarlah untung dikit, asal salonnya ada terus teman-teman, salonnya orangnya datang terus. Kita nggak perlu ngambil untung yang gede-gede banget, apalagi untuk merintis. Lebih ke berilah kualitas yang baik terlebih dahulu, beri kepuasan dulu, nggak usah dulu cari untung yang gede-gede. Jadi produk, kalau bisa kayak Kak Omi, produk-produk Kak Omi udah masuk ke produk-produk yang lumayan bagus, tapi harganya masih terjangkau untuk di daerah Kak Omi, dan itu sangat-sangat membantu untuk kita merintis. Karena itu tadi kayak kembali lagi kata Kak Omi, prinsip Kak Omi itu kalau merintis biar aja dikit untungnya, yang penting orang masuk terus, ada terus.
Nah itu tadi yang pertama skill, yang kedua jujur, yang ketiga attitude, dan keempat itu adalah produk yang kita tawarkan adalah produk-produk yang baik. Nah itu adalah cara atau tips Kak Umi merintis usaha salon. Jadi buat teman-teman semua yang pemula, yang masih, ataupun buat teman-teman yang masih belum mau buka salon, jadi masih ada waktu untuk belajar, terus belajar, bisa belajar ngikutin dari YouTube channel Kak Umi. Bakalan Kak Umi sharing-sharing apa-apa aja yang harus ini. Dan buat teman-teman yang lain, kalau ada komentar, kalau ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar ya. Dan sekali lagi, please komentarnya yang membangun, karena Kak Umi juga masih dalam tahap terus belajar, karena kita pelaku usaha seni salon tidak akan habis ilmunya, terus bakal diasah. Apalagi zamannya sekarang, zamannya media, itu semua kita harus ikutin perkembangan zaman. Nah ya, yang terakhir tadi kita harus ikuti perkembangan zaman ya teman-teman, kita harus ikuti tren. Oke, jadi itu sekian tips dari Kak Omi. Sekali lagi Kak Omi bilang, tips merintis usaha salon ala Kak Omi itu adalah, yang pertama, kita harus persiapkan skill. Yang kedua, kita harus jadi pelaku usaha yang jujur. Yang ketiga, kita harus punya attitude yang baik agar pelanggan kita merasa nyaman datang ke salon kita. Dan yang keempat, produk yang kita berikan harus yang produk-produk yang berkualitas, yang memang terjamin, ada BPOM-nya apa segala macam dan jelas. Yang kelima, kita harus rajin-rajin ngikutin perkembangan zaman, ngikutin media sosial. Itu adalah tips-tipsnya, kita harus rajin, karena di zaman sekarang, zaman milenial, semuanya sudah melalui media sosial teman-teman. Oke, sekian dulu video dari Kak Ome, mudah-mudahan ini membantu, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe video Kak Ome. Kalau ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar, dan mau dibuat video apa ntar bisa dicantumkan di kolom komentar. Kalau ada waktu Kak Ome bakal buat video. Oke, jangan lupa terus tonton YouTube channel Kak Ome ya. Assalamualaikum, terima kasih.